Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ritri Safar dengan NIM R1C1230025 dari kelas B. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah batubara, yaitu pengolahan dan pemanfaatan batubara. Nah, untuk pendahuluan, pengolahan bahan galian atau batu bara itu adalah proses yang bertujuan untuk menghilangkan mineral pengotor yang ada dalam batu bara seperti mineral lempung, pasir, kuarsa, dan lain-lain. Nah, pengolahan batu bara ini bertujuan menghilangkan pengotoran terdapat dalam batu bara, di mana hal ini menjadi masalah dalam pemanfaatannya untuk energi karena semakin banyak pengotor di dalam batu bara akan mengurangi nilai kalor atau nilai panas batu bara. Hasil pengolahan batu bara yang sudah hilang pengotornya untuk selanjutnya digunakan sebagai sumber energi. Batu bara digunakan untuk sumber energi langsung maupun tidak langsung. Pengolahan batu bara. Nah, pengolahan bahan galian termasuk pengolahan batu bara pada umumnya dilakukan dengan melalui beberapa tahap, yaitu preparasi, konsentrasi, dan dewatering. Di tahap preparasi ini sendiri adalah operasi persiapan yang dilakukan untuk mereduksi ukuran butir dengan tujuan untuk memenuhi ukuran sesuai dengan penggunaannya. Reduksi ukuran butir biasanya dilakukan dengan alat perumuk antara lain crusher atau grinder. Proses peremukan atau crushing biasanya dikerjakan dalam tiga tahapan, yakni primary crushing, secondary crushing, grinding, atau fine crushing. Nah, untuk primary crushing ini adalah tahapan untuk meremuk umpan dengan ukuran 2 inci sampai 90 inci. Dan umpan ini biasanya berasal dari hasil tambang. Alat yang digunakan berupa jaw crusher dan giratory crusher. Kemudian untuk secondary crushing, umpan yang dimasukkan sebesar 1 inci sampai 3 inci yang biasanya berasal dari primary crushing. Nah, alat yang digunakan ialah stamp mill dan roller dan cone crusher. Terus ketiga, grinding atau fan crushing adalah umpan yang dimasukkan sebesar 1/4 inci sampai 3/8 inci dengan alat yang digunakan adalah ball mill, tube mill, atau flammable mill maupun rod mill. Nah, ini untuk contoh dari preparasi batu bara. Awalnya tahap ini, kemudian selanjutnya penghalusan, dan ini akhirnya. Kemudian konsentrasi. Nah, konsentrasi pada batu bara ini adalah operasi pemisahan antara batu bara dengan pengotornya. Konsentrasi ini diantaranya bisa berdasarkan warna atau kilap dan juga berdasarkan spesifik gravity. Pada spesifik gravity, cara konsentrasi disebut gravity concentration yang meliputi flowing film concentration, yaitu proses konsentrasi mendasarkan atas ESG pada aliran tipis, kemudian jigging proses konsentrasi yang mendasarkan kecepatan mengendap antara pengotor dengan batu bara. Nah, yang terakhir sifat permukaan mineral proses konsentrasi yang mendasarkan pada senang atau tidaknya mineral terhadap gelembung udara. Contoh konsentrasi ini disebut flotasi. Nah, yang ketiga atau terakhir ada namanya dewatering. Nah, di dewatering ini sendiri merupakan proses pemisahan antara cairan dengan padatan dan biasanya dilakukan setelah proses konsentrasi. Dewatering ini dikelompokkan dalam tiga tahapan, yaitu thickening, filtrasi, dan drying. Nah, thickening ini merupakan tahapan pertama pemisahan padatan dengan cairan yang mendasarkan atas kecepatan mengendap batu bara dalam suatu pool sehingga solid faktornya satu dalam kurung persen solid sama dengan 50%. Kemudian filtrasi merupakan operasi pemisahan padatan dengan cairan dengan cara menyaring sehingga didapat solid faktor sama dengan 4% solid sama dengan 80%. Kemudian drying adalah operasi penghilangan air dengan jalan pemanasan sehingga padatan ini bebas dari cairan dalam kurun persen solid sama dengan 100%. Nah, pemanfaatan batu bara.
Nah, untuk pemanfaatan batu bara ini terbagi jadi dua, yaitu pemanfaatan sebagai bahan bakar langsung maupun tidak langsung. Nah, pemanfaatan sebagai bahan bakar langsung yaitu pembakaran batu bara untuk energi PLTU. Kemudian pemanfaatan batu bara dalam industri semen. Dan ketiga, pemanfaatan batu bara untuk briket batu bara. Nah, yang kedua, pemanfaatan batu bara sebagai bahan tidak langsung. Nah, yang pertama itu gasifikasi batu bara, gasifikasi bawah tanah maupun coalbed, metan, CBM. Nah, ketiga, keempat, karbonisasi. Nah, sebenarnya masih banyak manfaat-manfaat lain dari batu bara. Nah, seperti yang dilihat di sini, manfaat dan pengembangan dan pemanfaatan batu bara seperti meningkatkan nilai tambah dan penerimaan negara, meningkatkan pemanfaatan batu bara dalam negeri, meningkatkan ketahanan energi nasional, memperluas lapangan pekerjaan. Nah, mayoritas untuk pemanfaatan batu bara ini adalah digunakan untuk pemanfaatan listrik, seperti yang dilihat pada diagram ini. Nah, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.